بسم الله الرحمن الرحيم. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk eh, menuntut ilmu syar'i, ya, khususnya mendalami tentang keutamaan-keutamaan di dalam ibadah di dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Taib, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, semoga kita terus tetap melantunkan salawat tersebut kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul terakhir yang diutus untuk kita sebagai umatnya, untuk kita jadikan sebagai suri tauladan, contoh teladan dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ya kita sudah pernah membahas tentang eh, keutamaan puasa, ya, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Terakhir kita sudah sampai pada faedah faedah tentang puasa. Ya, kita sudah sebutkan ya. Coba kita lihat kembali ya. Tidak apa-apa kita ulang. Pertama, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, silahkan dibuka bukunya kembali ya. Yang punya terjemahan bisa lihat kembali. Pertama, beliau menyebutkan bahwa keutamaan yang pertama yaitu afdalul ibadat wa ajallit ta'at ja'at bifadlihi wa asar bifadlihi al-asar wa nuqilat fihi bayan an-nasil al-akbar. Ya, beliau menyebutkan bahwa puasa ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya, karena ada banyak dalil mulai dari Al-Qur'an dan hadis itu ya bertebaran, sangat banyak memberikan kita kabar bahwa ya puasa ini adalah adalah ibadah, salah satu ibadah yang sangat agung, ya. Salah satu tandanya beliau sebutkan bahwa eee, puasa ini diwajibkan kepada seluruh umat terdahulu. Ya, bukan hanya kita saja sebagai umat Rasulullah SAW, akan tetapi ternyata puasa ini juga sudah menjadi syariat dari umat-umat terdahulu sebelum kita. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, sebagaimana kami telah mewajibkannya kepada umat-umat sebelum kalian, yaitu kita, untuk berpuasa. Untuk apa? Agar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah tanda bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat agung karena ternyata umat sebelum kita juga diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan wa min fadailis shaumi fi Ramadan, di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, sababun limaghfiratiz dzunub wa takfir at-sayyi'at. Ya, dengan puasa Ramadan ini menjadi sebab atau salah satu sebab diampunkannya dosa dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Dan ini ya ada di dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan penuh keimanan, ya, artinya di sini dia yakin bahwa eh, puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dia yakini bahwa ada ganjaran, ada pahala di balik kewajiban puasa yang ia jalankan selama di bulan Ramadan ini. Maka ketika dia beriman dan mengharap pahala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu disebabkan karena ibadah puasa yang ia jalankan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang kedua ya, keutamaan yang kedua dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di dalam hadis ya, beliau menyebutkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibat al-kaba'ir." Ya. Ya. Kata beliau, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ternyata eh, dari Ramadan menuju Ramadan selanjutnya itu ada eh, pengampunan dosa. Ya, ada kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ya kita menjauhi dosa-dosa besar. Yang diampuni di sini adalah dosa-dosa yang biasa atau dosa-dosa kecil yang tidak apa dosanya itu bukan dalam bentuk dosa besar. Seperti misalnya berzina, kemudian membunuh, apalagi kesyirikan, ya dosa yang berkaitan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Idza jtunibat al-kabair. Maka ya, beliau menyebutkan bahwa ternyata Nabi SAW juga bersabda di dalam Sahih Muslim. Iya, sholat 5 waktu. Di antara sholat menuju sholat yang lainnya ada penghapus dosa. Awal Jum'atu ilal Jum'ah. Nabi SAW juga melanjutkan bahwa dari Jumat ke Jumat berikutnya ada kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan penghapusan dosa dan wa Ramadan ila Ramadan. Ternyata dari bulan Ramadan menuju bulan Ramadan selanjutnya juga ada eh, ada penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan lagi ya, keutamaan dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian nah ini, kemarin kita udah sampai di sini ya. Kita lanjut ya. Wa qala Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa min fadailis shaum anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyan. Ya, subhanallah ya. Beliau menyebutkan bahwa di antara keutamaan ibadah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan ya jumlah pahala khusus ya untuk ibadah puasa ini. Bal yu'tas shaimu ajrahu bighairi hisab. Bahkan ya, orang yang berpuasa diberikan ganjarannya, pahalanya tanpa hisab. Ya, ya tidak terhingga. Ya. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Nah, ini dalam hadis sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Nah, ini berarti kalau ada lafaz Allah Subhanahu wa taala berfirman berarti ini artinya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Allah berfirman namun firman Allah ini tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Makanya ini disebut dengan hadis qudsi. Ya. Qala Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya seluruh amalan anak cucu Adam adalah untuknya. Ya. Salatnya, zakatnya, hajinya, apalagi sedekahnya, dan semua ibadah yang dikerjakan oleh hamba hamba tersebut ya illa shaum kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi kata Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah sendiri yang akan memberikan balasannya ya kemudian wasyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wala yaskhab
fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Allah berfirman, ya setelah menyebutkan bahwa puasa itu adalah khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan balasannya khusus juga dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, as-siyamu junnah. Ya, puasa itu adalah pembeda. Junnah ini benteng ya, sebuah benteng. Fa idza kana yasumu saumi ahadikum, maka apabila di antara kalian ada yang sedang berpuasa, maka jangan ia melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, melakukan perbuatan-perbuatan keji, mungkar, wala yaskhab. Ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa tersebut. Ya. Kemudian di sini ditekankan secara khusus apabila ya seseorang yang sedang berpuasa kemudian ternyata ia diajak untuk berdebat, diajak untuk berantem, berkelahi atau berselisih, maka falyaqul inni shaim. Maka katakanlah sesungguhnya aku ini sedang puasa. Ya. Makanya kenapa Allah mengatakan asyamu junnah. Ya. Puasa itu adalah benteng karena dapat membentengi seseorang atau hamba tersebut menjadi terhalang dari perbuatan keji dan mungkar, menjadi terhalang dari apa ya? Orang yang berpuasa itu akan ya terkontrol emosinya ya dengan puasa yang ia jalankan. Ya, makanya di sini diberikan contoh. Kalau kamu lagi puasa, kemudian ada yang ngajakin antum berselisih, falyaqul inni shaim. Ya, katakanlah aku sedang puasa. Maka dengan dia mengatakan ini, dia dia telah membentengi dirinya dari perbuatan mungkar, perbuatan keji yang dapat merusak puasa tersebut. Ya. Nah, ini juga keutamaan tersirat ya, keutamaan tersirat dari puasa. eh, Orang yang sering berpuasa ini lama kelamaan karakternya akan semakin baik, ya, ya terutama akhlak sabar, ya akhlak seorang Muslim, ya ketika ia sering berpuasa maka ya puasa yang benar ya, puasa yang ketika dijalankan semua syarat dan rukunnya itu dijalankan, dipenuhi sepenuhnya, ya menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan eh, apa eh, haus dan lapar, akan tetapi emosinya ditahan, ucapannya dijaga, pandangannya dijaga, semua yang haram dijaga ketika berpuasa, maka lama kelamaan iya dengan puasa yang ia sering jalankan ini, maka karakternya akan terbangun, kesabarannya makin tinggi, rasa muraqabatullah juga semakin tinggi. Maka ya salah satu ya keutamaan dari ibadah puasa juga ini ya, keutamaan yang tersirat eh, mampu menjadikan seseorang itu memiliki akhlak yang baik ya, menjadi sabar, semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mampu mengontrol hawa nafsunya. Ya, ya kita lanjut ya hadis qudsi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Kemudian selanjutnya keutamaan selanjutnya ya keutamaan dari puasa di dalam hadis qudsi ini ya demi jiwa Muhammad yang berada ya di tangan Allah Subhanahu wa taala, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ya. Bau aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibanding dengan aroma kasturi. Ya, kasturi ini adalah salah satu jenis eh, min anwa'it tib. Ya, salah satu dari jenis-jenis parfum. Ya. Kemudian ini keutamaan tersendiri ya. Ya, keutamaan tersendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai bau mulut orang yang berpuasa ketimbang
bau parfum yang terwangi, ya. Kemudian selanjutnya, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara, fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu furiha bisaumihi. Ya. Kemudian keutamaan selanjutnya, ya, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Ya, dua kegembiraan. Pertama, orang yang berpuasa bergembira ketika berbuka, dan yang kedua bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena ibadah puasanya tersebut. Nah, nanti ada penjelasan ya. Kegembiraan ini seperti apa? Nanti ada penjelasan selanjutnya. Nah, kita pindah ke halaman eh, yang ke-15. Mudah-mudahan teman-teman sekalian masih semangat ya, masih semangat untuk mengikuti majelis kita ini, majelis bulan Ramadan. Ya, kita manfaatkan eh, sambil puasa, ya kita sambil menuntut ilmu syar'i. Apalagi ini eh, apa? Mendalami keutamaan-keutamaan puasa, sehingga dengan kita belajar keutamaan ini semakin memotivasi kita, semakin memberikan kita semangat untuk menjaga eh, kualitas dari puasa kita. Ya, daripada tidur, ya mendingan kita ya mengkaji bersama, mendalami eh, ibadah puasa ini, ya, keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya, kita lanjut ya di halaman 15 dari kitab Majalisus Syahri Ramadan, karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa fi riwayatin li Muslim, kullu amal ibni Adam lahu yudha'aful hasana bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala, inna as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Nah, kemudian beliau menyebutkan ada riwayat lain, ya, yang milik Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan, ya, satu amalan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Ya. Kemudian Allah berkata, kecuali puasa, karena puasa ini untukku, dan akulah sendiri yang menetapkan pahala yang pantas untuk hambaku yang berpuasa. Kenapa? Nah, di sini coba kita baca ya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa Allah mengkhususkan puasa? Hanya Allah saja yang tahu balasannya. Ya, karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya. Ya, kemudian meninggalkan makanan dan minumannya, menjaga hawa nafsunya karena aku. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa petik pelajaran ya dari hadis ini. Semakin ikhlas seseorang dalam beribadah, maka pahalanya semakin tinggi. Ya. Kapan ada ibadah yang kita lakukan itu tersusupi sesuatu yang mengurangi keikhlasan, ya, maka pada saat itu juga ya pahalanya akan semakin terkikis sedikit sedikit demi sedikit. Ya. Misalnya orang yang sholat, ya, sholat ini sholat wajib ya, misalnya sholat wajib itu pahalanya luar biasa, apalagi wajib. Ya. Awalnya mungkin ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ke masjid, ketemu orang, tiba-tiba muncul perasaan pengen lihat, pengen dilihat orang, ya muncul perasaan ria dan sebagainya, maka ya pahalanya terkikis sedikit demi sedikit. Ya. Ini pelajaran, ya. Makanya kenapa Allah mengkhususkan ibadah puasa, karena puasa hanya Allah dan orang yang berpuasa yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu
keikhlasan seseorang yang berpuasa. Karena ya bisa saja ada orang yang berpuasa bersendirian di kamar atau di rumahnya, kemudian iya, dia dapat membatalkan puasanya tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau dia tidak ikhlas pada Allah. Namun karena dia puasa karena Allah, ya dia menjaga apa orang yang berpuasa ini menanamkan perasaan muraqabatullah yang tinggi sehingga meskipun dia sendiri dia tidak akan berani untuk membatalkan puasanya. Dia tidak akan berani melakukan dosa, ya, membatalkan puasanya, bahkan ya melakukan dosa yang dapat merusak pahala, bahkan bisa memberikan apa eh, dosa yang sangat berat. Ya, ya, apa dia ya mampu menahan hawa nafsunya, menahan dirinya dari berbuat dosa yang dapat merusak pahala puasanya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini ibadah yang khusus karena ya nilai keikhlasannya sangat tinggi. Ya, nilai keikhlasan dari puasa ini sangat tinggi. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada waktu ya, kita lanjut lagi. Baik, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan ya. Wa hadzal haditsul jalil yadullu ala fadilatis shaum min wujuhin adida. Nah, di sini beliau setelah di atas tadi sebelumnya menyebutkan keutamaan-keutamaan puasa mulai dari eh, apa diwajibkannya puasa kepada umat terdahulu, eh, pahala yang tidak terhingga, eh, salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau menyebutkan menjelaskan setelah beliau membahas hadis qudsi ya, hadis qudsi yang di atas tadi yang sebelumnya kullu amali bani Adam, maka beliau mengambil kesimpulan bahwa hadis ini mengandung atau menunjukkan kita tentang keutamaan puasa dari beberapa aspek. Aspek pertama, annallaha ikhtassa li nafsihi as-saum min baini sairil a'mal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa dari seluruh amalan-amalan anak cucu Adam, ya berupa ibadah amalan soleh, eh, hanya puasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang agung, ya ibadah yang hanya Allah yang tahu balasannya, ya. Hanya Allah yang tahu balasan bagi orang yang berpuasa. Ya, wadzalika li syarafihi indahu. Itu disebabkan karena mulianya ibadah tersebut. Wa mahabbatihi lahu, dan kecintaan Allah terhadap ibadah tersebut. Wa zuhuru al-ikhlasi lahu subhanahu fihi. Ya, karena terlihatnya keikhlasan yang sangat jelas dari seseorang yang berpuasa. Ya, li'annahu sirrun bainal 'abdi wa rabbahu la yattali'u 'alaihi illallah. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu keikhlasannya adalah keikhlasan yang sangat rahasia. Hanya hamba dan Allah saja yang dapat mengetahuinya. Ya, tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahui ibadah puasa yang dijalankan oleh orang yang berpuasa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna shaima yakunu fi mawdi'il khali minan nas mutamakkinan min tanawuli ma harramallahu alaihi bisyam fala yatanawaluhu. Nah, ini yang tadi kita sudah sebutkan ya. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa bisa saja dia dalam keadaan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dia tetap meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena
ya, karena takut pada Allah, ya. Fayatrukuhu lillahi khaufan min iqabihi. Maka ya, dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari menjalankan ibadah puasa tersebut karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbatan fi thawbihi, dan dia berharap mendapatkan pahala ganjaran atas apa yang ia lakukan. Ya. Famin ajli dzalika syakarallahu lahu. Iya, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala pun iya bersyukur atau berterima kasih ya atas keikhlasan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut. Waqtassa shiyamahu li nafsihi min baini sairi a'malihi. Ya, kemudian inilah ya sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa itu khusus dari ibadah atau amalan-amalan yang lainnya. Walihada qal yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli wa tazharu faidatun hadzal ikhtisasu yaumal qiyamah. Ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makanannya karena aku, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin selanjutnya, wa tadhharu faidatu hadzal ikhtisasu yaumal qiyamah. Kama qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Ya, dan faedah ini akan terlihat nanti di hari kiamat. Sebagaimana eh, diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Ya, beliau berkata, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala berkata, "Idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu 'abdahu yuaddi ma 'alaihi minal madhalib min sa'iri a'malihi." Nanti, ya kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, pada hari kiamat seluruh manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan-amalannya. Maka ya wa yuaddi ma 'alaihi minal madzalim. Ya, maka semua perbuatan zalimnya akan dibalas min sa'iri a'malihi hatta idza lam yabqa illa shaum yatahammalullahu 'alaihi min baqi yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalim wa yudkhilahu al-jannata bis-shaum. Sampai di sini kata beliau, ya, setelah dilihat semua kezalimannya, ya, ditimbang, kemudian ya ternyata ya tidak ada satupun amalan baik, ya, misalnya ya, jika seseorang itu ternyata selama hidupnya tidak memiliki banyak kebaikan kecuali saum, ya kecuali puasa, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga akibat eh, puasa tersebut. Ya, tahta masyiatillah, ya. Tahta tahta masyiatillah, ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja ya ada orang yang eh, kerjanya berbuat zalim, iya, berbuat zalim, tapi dia rajin puasa dan puasanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sufyan bin Uyainah, ya, setelah ditimbang semua kezalimannya, ya, apalagi orang yang berbuat zalim, ya, meskipun dia melakukan banyak ibadah, maka pada hari kiamat nanti, ya, kita sering dengar ya, ada orang-orang yang bangkrut, ya, karena dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka nanti pada hari kiamat, ya, amalannya ini akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Ya. Kalau misalnya amalannya habis, maka dosa yang dizolimi ini akan ditimpahkan kepada orang yang menzolimi tersebut. Maka kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, pengkhususan puasa ya dari pahalanya nanti di hari kiamat, bisa saja ya yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalim wa yudkhilahu al jannata bisawm. Ya, bisa saja ya. Menurut Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, ibadah puasa ini akan menjadi ibadah yang dapat menyelamatkan hamba tersebut pada hari kiamat sehingga dia dapat masuk surga. Ya, wallahu taala a'lam. Ya,
Sekali lagi, ya tentu di sini tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Masih ada waktu. Kita lanjutkan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih semangat. Al-wajhus tsani, kemudian yang kedua, faedah yang kedua ya dari hadis sebelumnya, annallaha qala fis shaum wa ana ajzi bihi. Fa adhafa al-jazaa'a ila nafsihi al-karimah li'anna al-a'mala as-salihata yudha'afu ajriha bil adad, ya bil adad. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Amma as-shaum fa inna Allah adhafa al-jazaa'a 'alaihi ila nafsihi min ghairi i'tibari adadin. Ya. Keutamaan yang kedua, ya Allah menyebutkan bahwa puasa itu untuk, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ganjaran puasa ini hanya Allah saja yang mampu, yang tahu kadar pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Karena ya aturan awalnya, yes, bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, amalan soleh, ya tentunya amalan soleh itu dilipat gandakan dengan jumlah tertentu. Iya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian bisa meningkat menjadi 700 kali lipat, 700 kali lipat sampai kelipatan yang sangat tinggi. Ya. Ditentukan dengan jumlah. Kemudian Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, khusus untuk puasa. Iya. Allah tidak menetapkan jumlah. Ya, bukan karena tidak berharga, akan tetapi karena li syarafihi wa mahabbatihi ilaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah tersebut, maka Allah yang langsung memberikan ganjaran khusus bagi orang yang sedang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan selanjutnya dari hadis yang tadi ya, hadis tentang kullu amal ibni adama yudha'af. Kemudian di halaman selanjutnya, wa huwa subhanahu akramul akramin wa ajwadul ajwadin wal atiyatu biqadri ma mu'tiha fayakunu ajru shaim 'aziman katsiran bila hisab. Nah, ini ya sudah dijelaskan ya bahwa ya Allah yang maha mulia, yang maha mampu untuk memberikan balasan sesuai dengan keinginannya. Maka pahala puasa menjadi agung dan lebih banyak ya atas kemauan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala tersebut ya kepada orang yang berpuasa. Wasqiyamu sabrun ala taatillah, dan puasa juga adalah merupakan ibadah sabar. Sudah kita sebutkan ya, ada keutamaan yang tersirat. Ya, puasa melatih kesabaran. Ya, orang yang berpuasa akan semakin bertambah kesabarannya. Sabar dalam mentaati Allah. Ya. Wasabru an maharimillah. Sabar dalam menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wasabrun ala aqdarillahi al-mu'lima minal ju'i wal atash wa dha'fil badani wan nafs. Ya, kemudian juga bersabar di dalam eh, menghadapi ketetapan-ketetapan Allah yang ya, tidak disukai. Ya, karena orang yang berpuasa itu ya pasti akan merasakan kelaparan, haus, lemah, lelah. Iya, tapi karena dengan puasa dia tetap berpuasa, ya bahkan kalau dia masih bekerja, dia tetap bekerja sambil puasa, dia tetap beribadah sambil puasa. Dia jalankan ini, ya sesuatu ketetapan yang ia tidak sukai, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Maka ini nilai plus dari puasa. Ya, karena puasa di dalamnya mengandung 3 kesabaran. Ya, sabar dalam mentaati Allah, sabar
di dalam menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan yang terakhir sabar di dalam menghadapi ketetapan Allah yang tidak kita sukai, berupa kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Faqad ijtama'at fihi anwa'us sabr was-salatah. Makanya terkumpul di dalamnya tiga bentuk kesabaran. Wa tahaqqaqa an yakuna as-sha'imu minas sabirin. Dan inilah menjadi bukti bahwa puasa adalah ibadahnya orang-orang yang bersabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tekankan di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah menyediakan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab, dan ini sejalan dengan ganjaran untuk puasa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, "Ana ajzi bihi." Iya, akulah yang menentukan balasan secara langsung. Iya, kemudian untuk orang-orang yang bersabar bighairi hisab. Ya, sejalan ya, sejalan. Iya. Di dalam hadis qudsi Allah tidak menyebutkan pahala tertentu untuk orang yang berpuasa. Iya, tidak terhingga karena di dalam puasa ada kesabaran, dan ini dikuatkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, orang yang bersabar itu pahalanya tidak terhingga. Maka ya benar ya, puasa terkandung di dalamnya kesabaran yang sangat tinggi, keikhlasan yang sangat tinggi, kesabaran yang sangat tinggi, muraqabatullah juga yang sangat tinggi. Makanya wajar jika Allah Subhanahu wa taala betul-betul memuliakan ibadah puasa ini. Maka eh, ini motivasi untuk kita semua ya, motivasi untuk diri ana sendiri, untuk antum dan kita semuanya, agar puasa kita di bulan Ramadan ini benar-benar kita jaga kualitasnya. Kita jaga kualitasnya eh, dan ya jangan sampai kita berpuasa akan tetapi pahalanya itu menjadi tidak berkualitas. Ya, karena ya bisa saja ya ada orang yang berpuasa menahan diri dari makan dan minum, tidak berhubungan dan lain sebagainya, akan tetapi eh, ketika dia berpuasa dia bermalas-malasan. Akhirnya ya puasanya tidak maksimal, ya. Jadi eh, nilai kesabarannya itu menjadi menurun, ya, karena kan puasa ini adalah ibadah yang melatih kita untuk semakin bersabar. Maka bersabarlah, ya jangan bermalas-malasan. Ya, tetap beraktivitas, melakukan ibadah, misalnya ya seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, ya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga salah satu bentuk aktivitas yang meningkatkan kualitas ibadah puasa kita pada bulan hari ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan masih semangat nih. Al-wajhut tali, kemudian eh keutamaan yang ketiga ya dari hadis tersebut, inna saumu junnah. Ya, puasa ini adalah benteng atau penghalang. Ai wiqayatun wa sitrun yaqiyas shaima minal lagwi war rafath. Ya. Puasa ini adalah penghalang antara orang yang berpuasa dengan perkataan-perkataan sia-sia, perkataan-perkataan kotor, perbuatan-perbuatan buruk, ya perbuatan-perbuatan keji. Walidzalika qala fa idza kana yasumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Makanya di dalam hadis, ya apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia merusak puasa tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan keji yang dapat merusak ibadah tersebut. Wa yaqihi minan nar, dan juga dia sebagai penghalang untuknya nanti dari api neraka. Ya. Walidzalika ruwiya al-Imam Ahmad bi isnadi hasanin
an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, puasa adalah benteng yang akan membentengi seorang hamba dari api neraka di hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat, al-wajhur rabi'. Inna khalufa famis sha'imi aqrabu 'indallahi min rihil misk. Nah, ini udah kita sebutkan ya bahwasanya bau atau aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada aroma parfum yang paling wangi. Li'annaha min atharis syiyam, karena disebabkan dengan bau atau aroma yang tercium tersebut itu eee, muncul diakibatkan karena ibadah puasa. Fakana at at-tayyibatan 'indallahi subhanahu mahbubatan lahu. Hada dalilun ala 'azimi sya'nis siyam 'indallah. Hatta inna asy-syai'u al-makruha al-mustakhbatha 'indan nas yakunu mahbuban 'indallah wa tayyiban likaunihi nasya'a an ta'atihi bisyam. Ya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan puasa itu. Ya, karena ternyata bagi Allah sesuatu yang dibenci oleh manusia bisa menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia hadir disebabkan karena beribadah atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, akibat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Maka ya semangat terus ya berpuasa. Ya, tapi jangan juga ya, ya mentang-mentang puasa kemudian tidak sikat gigi. Nah, tetap juga kita harus menjaga muruah, menjaga muruah, tidak membiarkan bau mulut kita ini ya tercium oleh orang-orang yang mungkin bisa saja menzolimi teman-teman kita, ya orang-orang yang di sekitar kita, ya sehingga ya awalnya eh, baik untuk kita, akan tetapi karena kita tidak menjaga, ya menjaga diri, ya menjaga bau mulut kita ini, ya tidak sikat gigi, tidak menjaga kebersihan, eh, kemudian kita sengaja untuk membiarkan orang-orang mencium baunya, ini ya tidak begitu juga ya, tidak tidak baik. Ya, justru bisa bisa jadi akan merusak puasa kita karena menyebabkan orang tidak senang dengan kita. Ya, makanya meskipun kita puasa, meskipun di dalam hadis disebutkan bahwa Allah menyukai aroma mulut orang yang berpuasa, bukan berarti kita tidak sikat gigi, ya tidak, jangan, ya tetap kita harus menjaga kebersihan kita meskipun kita sedang berpuasa. Nah, jadi eh, bagusnya ya kalau mau terjaga biar aman, itu kita sikat gigi sebelum imsak, ya sebelum azan. Nah, itu amannya ya. Insya Allah itu ya mungkin mulutnya mungkin masih bau pas ngomong, tapi itu tidak lebih bau kalau tidak sikat gigi. Ya, ya. Jadi sikat gigi eee, sebelum imsak, ya sebelum subuh. Ya sikat gigi, kumur-kumur, kan sekarang ada pasta gigi dan ada obat kumur ya. Jadi kita bisa membersihkan mulut dengan eee, alat-alat yang sudah ada di zaman sekarang ya. Sudah mudah untuk membersihkan mulut dan gigi. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini sepertinya faedah yang terakhir dari bab keutamaan berpuasa. Al-wajhul khamis, anna lis-shaimi farhatan. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatan 'inda fitrihi wa farhatan 'inda liqa'i rabbih. Ya, pertama dia bergembira ketika berbuka, dan yang kedua dia bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Amma farahuhu 'inda fitrihi,
fayafrahu bima an'ama Allahu alaihi minal qiyam bi'ibadatis siyam alladhi huwa min afdalil a'malis salihah. Ya. Pertama, dia bergembira ketika berbuka, bukan karena bergembira karena sudah ada waktunya makan ya, bukan. Iya, bergembira, wah, alhamdulillah akhirnya makan juga ya, dari tadi nggak makan-makan. Bukan, bukan karena itu. Ya. Dia bergembira karena dia bersyukur telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan kesempatan, kemampuan untuk menyelesaikan satu ibadah full. Ya, ibadah puasa yang di mana ibadah ini adalah ibadah yang paling agung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kam unasin hurimuhu falam yasumu. Ya, dan betapa banyak ya manusia yang dihalangi atau terhalang dari menjalankan ibadah puasa ini. Ya mungkin ya kita lihat eh, sebelum sebelum Ramadan yang lalu ya mungkin ada yang masih bersama dengan kerabatnya. Ternyata di bulan ini, di bulan puasa ini ya qadarullah ya mereka sudah tidak bersama kita lagi, tidak bersama kita untuk berpuasa. Makanya ya alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan kali ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada juga ya, ada orang-orang yang muslim tapi ya belum mendapatkan hidayah untuk istiqomah menjaga ibadah puasa 100%. Ya, kita lihat di luar sana masih banyak ya saudara-saudara kita yang di bulan puasa ya tapi dengan sengaja membatalkan puasanya atau di bulan puasa eh, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar padahal dia sedang berpuasa. Nah, alhamdulillah ya disebutkan di sini kegembiraan ketika berbuka puasa adalah kegembiraan karena dia telah berhasil ya biiznillah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala menjaga puasa tersebut 100%, menjaga dari hal-hal yang membatalkan, menjaga dari hal-hal yang merusak pahala dan menjaga hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berbuka puasa, dia bersyukur, alhamdulillah akhirnya ya hari ini saya melakukan ibadah puasa sempurna atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bergembira. Ya bergembira telah menyelesaikan satu ibadah yang agung menurut Allah Subhanahu wa taala dan dia berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yafrahu bima abahallahu lahu minat ta'am wasyarab wan nikah alladzi kana muharraman alaihi hala as-shaum. Kemudian dia bergembira ya karena eh, dibolehkannya untuk makan, minum, berhubungan badan dengan suami istri yang sebelumnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keadaan puasa. Jadi bergembira berbuka karena makanan itu nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa. Akan tetapi ya kegembiraan ini bukan kegembiraan yang utama yang disebutkan kegembiraan yang utama yang disebutkan di dalam eh, hadis sebelumnya ya. Kemudian wa amma farahahu 'inda liqa'i rabbih fayafrahu bi saumihi hina yajidu jazaahu 'inda Allah taala muwaffiran kamilan fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilaihi hina yuqalu aina as-shaimun. Nah, ini kita artikan dulu ya. Ya. Adapun kegembiraan kedua, yaitu ketika dia bertemu dengan Robnya, maka dia bergembira karena mendapati eh, balasan dari ibadah puasa tersebut. Ya, ternyata dia mendapatkan menemui bahwa ternyata pahala puasa itu sangat besar. Ya, dan benar-benar dia membutuhkan pahala tersebut pada hari tersebut ya, pada hari hisab tersebut. Ya, karena
Ya, semua orang pada hari itu ya sangat ditentukan dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh yang dilakukannya ketika ia hidup di dunia. Ya, maka ketika seseorang hamba mendapati pahalanya itu, ya pahala kebaikannya lebih besar daripada dosa dari keburukannya, maka dia bergembira. Ya. Adapun orang yang mendapati ternyata ya pahala kebaikannya itu sedikit lebih ringan dan ternyata dosanya lebih besar, maka dia akan menjadi was-was, ya deg-degan atau takut, ya karena ya pada hari itu ya kekhawatiran seseorang itu ya lebih besar dan tidak terbayangkan, ya kekhawatiran yang sangat sangat dahsyat pada hari tersebut, ya makanya ya orang yang berpuasa nanti bergembira karena mendapati ternyata pahala puasanya ini dapat menolongnya di hari kiamat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Aina shaimun?" Di mana orang-orang yang berpuasa? Liyadkhulul jannata min babir rayyan alladzi la yadkhuluhu ahadun gairuhum. Ya, ketika dikatakan kepada orang-orang yang berpuasa, "Mana orang yang berpuasa? Silahkan ya mereka memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan yang tidak dimasuki oleh seseorang kecuali dia adalah orang-orang yang berpuasa." Jadi di surga terdapat satu pintu disebut dengan pintu Ar-Rayyan yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini keutamaan khusus lagi ya untuk orang-orang yang berpuasa. Wa fi hadzal hadits irsyadun lis-sha'imin idza sabahu ahadun aw qatalahu alla yuqabilahu bil mithl li'alla yazdada as-sibabu wal qitalu wa alla yad'ufa amamahu bis sukuti bal bi qabrihi bi annahu sha'im. Ya, isyarah ila annahu lan yuqabilahu bil mithl ihtiraman lis-shaum la ajzan anil akhdhi bit ta'as bisari ya bisari wa hina idzin yanqati'u as-sibab wal qital. Nah, ini juga menjadi tanda bahwa atau isyarat bahwa ketika orang yang berpuasa itu diajak untuk berselisih, ya, dia harus menahannya dengan mengatakan sedang berpuasa, ya untuk melemahkan ya untuk melemahkan keinginan orang tersebut untuk mengajaknya berselisih dengan cara mengabarinya, ya jangan diam karena ini isyarat agar dia tidak membalas keburukan dengan keburukan tersebut dan juga sekaligus memberikan pengaruh kepada orang yang sedang mengajaknya untuk berselisih sehingga dia menurunkan niatnya untuk berselisih. Ya, bukan karena ria ya, tapi memang untuk membentengi dirinya dari membalas sesuatu dengan sesuatu yang lebih buruk. Ya, maka ketika dia mengucapkan saya sedang puasa, ya, maka terputuslah keinginannya untuk saling berselisih atau bertengkar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, ya, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Maka balaslah ya keburukan dengan cara yang baik. Ya, jangan balas dengan sesuatu yang sama buruknya atau justru lebih buruk. Ya, akan tetapi balaslah ya keburukan dengan cara yang hikmah dan wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Lagi-lagi ya tidak ada yang dapat betul-betul mampu menjalankan ini perintah ini untuk menahan diri dari hal tersebut kecuali orang-orang yang bersabar yang diberikan hidayah ya kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa min fadailis shaum annahu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah.
Nah, ini faedah yang terakhir, ya. Nanti orang yang sering berpuasa, ya, orang yang sering berpuasa sunnah dan puasa di bulan Ramadan juga itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ya. Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Nanti pada hari kiamat puasa dan Quran akan memberikan syafaat bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaqulus siyam. Kemudian maka berkatalah puasa ini, "Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wa syahwa fasyaffi'ni fihi." Ya Allah, ya, aku telah menghalanginya dari makanan dan syahwat, maka izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an, mana'tuhu an-naum bil-lail fasyaffi'ni fihi. Qala fayashfa'ani, rawahu Ahmad. Kemudian juga Al-Qur'an berkata nanti di hari kiamat, ya Allah, sungguh aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat baginya. Maka qala fayashfa'ani, maka keduanya yaitu Quran dan puasa memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Maka ikhwani, fadailus shaum la tudraku hatta yaqumas shaim bi adabihi fajtahidu fi itqani siyamikum wa hifdhi hududihi wa tubu ila rabbikum min taqsirikum fi dzalik. Kemudian beliau menutup dengan pesan kepada kita bahwa teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan semua keutamaan dari puasa yang sudah kita sebutkan itu tidak dapat kita dapatkan kecuali dengan menjalankan puasa dengan adab-adabnya, dengan kesungguhan yang betul-betul kita siapkan, dan kita jalankan puasa itu dengan sempurna. Ya, kita jalankan rukun dan wajibnya, sunnahnya kita jalankan, kemudian kita maksimalkan hari-harinya, atau ketika kita berpuasa kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia sehingga merusak puasa tersebut. Ya, jadi kata beliau, puasa ini tidak akan kita dapatkan keutamaannya kecuali kita menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan yang benar-benar kesungguhan yang disiapkan, tekad yang kuat, ya, dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Maka, nah ini Afan laptopnya sudah lowbat, maka alhamdulillah di penghujung ini pas banget di di paragraf terakhir ini tentang keutamaan puasa. Maka ini nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ya mari jaga puasa kita, jaga hal-hal yang dapat merusaknya, manfaatkan betul momen-momen bulan Ramadan ini dengan berpuasa yang sungguh-sungguh, sholat malam yang sungguh-sungguh, ya sedekah diperbanyak, bacaan Quran diperbanyak, ya raihlah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan hanya di bulan Ramadan. Ya. Dan kata beliau, bertaubatlah kepada Allah atas kelalaian-kelalaian kita terhadap bulan Ramadan yang kita jalankan ini. Mungkin bulan Ramadan yang lalu, maka bertaubatlah pada Allah, kemudian perbaiki bulan ini. Bulan ini jangan sampai sama seperti bulan sebelumnya. Bulan ini harus lebih baik lagi. Pahala puasa bulan ini harus lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih memberikan efek positif nanti ketika kita selesai dari ibadah Ramadan yang mulia ini. Taib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu hanya dari pribadi kami selaku hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kesalahan, dan kami bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar atas segala kesalahan dan
kekurangan yang ada pada kami. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.